Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Hadi Pratama, NIM 190602030 akan mempresentasikan hasil revisi tugas data mining dengan materi interest factor dan analisis korelasi. Yang pertama ini adalah data set saya. Sesuai dengan soal, ada 13 dataset yang sudah ditetapkan, kemudian maksudnya 12 dataset data 12 data yang sudah ditetapkan, kemudian ditambahkan data X dan Y, masing-masing adalah dari NIM terakhir, 2 NIM terakhir 30 mod 10 sama dengan 0, yang Y-nya 30 mod 12 sama dengan 6, sehingga ditambahkan sesuai dengan list yang ada di pertanyaannya. Item setnya seperti ini dengan perhitungan jumlahnya seperti ini: baju, celana, sepatu, sandal, tas, sabuk, peci, dan rok. Kemudian dihitung masing-masing supportnya. Supportnya ini dihitung dengan rumus jumlah item ditambah jumlah keseluruhan item. Jadi dibagi keseluruhan item, jadi 11 dibagi 14, 10 dibagi 14, 11 bagi 14, 7 dibagi 14, 12 bagi 14, 9 dibagi 14, 5 bagi 14, dan 7 dibagi 14. Kemudian ditentukan berdasarkan minimal supportnya. Karena minimal support yang ditetapkan adalah 0,4, sehingga peci yang terhitung minimal supportnya itu 0,35 atau di bawah 0,4 tidak lolos ke perhitungan berikutnya, sehingga yang dihitung hanya 7 item saja. Kemudian yang kedua, menghitung 2 item set. Cara perhitungannya adalah dengan membuat tabel kombinasi antara 2 item. Di sini saya mengkombinasikannya seperti ini. Dengan memasukkan data item yang tadi sudah lolos support, kemudian dihitung masing-masing jumlah kombinasinya, lalu dihitung jumlah masing-masing supportnya. Masih dibagi 14, jadi jumlah dibagi 14 sama dengan nilai supportnya. Itu dilakukan di semua data yang ditulis di dalam tabel. Kemudian ditentukan masih dengan minimal support 0,4, ditentukan apakah support tersebut memenuhi nilai minimal, sehingga yang tidak memenuhi nilai minimal tidak akan lolos ke perhitungan berikutnya. Yang saya kasih centang ini merupakan yang nilai supportnya lolos. Kemudian dilanjutkan ke aturan asosiasi 2 item set. Ini untuk mencari nilai confidence-nya. Dibuat tabel seperti ini. Jadi tabelnya ini adalah yang lolos. Jadi semisal ini yang pertama adalah baju, celana, baju, sepatu, maka di sini ditulis baju, celana, kemudian dibalik celana, baju. Kemudian data berikutnya baju, sepatu, lalu dibalik menjadi sepatu, baju. Kemudian ditulis juga di sini nilai support X. Nilai support X merupakan yang di sebelah paling sini sendiri, X. Jadi kembali lagi ke nomor 1, nilai support dari baju itu 0,78 dan seterusnya. Jadi ini mencari nilai support X-nya seperti itu. Kemudian untuk nilai support X gabungan dari Y diambil dari yang nomor 2, yang tabel kombinasi, diambil dari sini. Jadi kombinasi antara baju dan celana itu 0,57, atau kebalikannya celana baju sama juga 0,57. Kemudian dihitung nilai confidence-nya. Nilai ini dihitung dari rumus support X gabungan Y dibagi support X, sehingga 0,57 dibagi 0,78, 0,57 dibagi 0,71 sama dengannya nilai confidence. Lalu tadi waktu di nomor 1 sudah ditentukan nilai confidence-nya adalah 0,8, sehingga
ditentukan kelolosannya itu berdasarkan nilai minimumnya juga. Yang di bawah 0,8 tidak dinyatakan lolos, dan yang di atas 0,8 dinyatakan lolos. Ini yang saya kasih centang merupakan yang di atas 0,8 dan dinyatakan lolos ke perhitungan berikutnya. Kemudian setelah selesai dengan perhitungan 2 item set, dilanjutkan dengan perhitungan 3 item set. Kalau yang tadi kombinasinya meliputi 2 data, sedangkan yang 3 item set ini meliputi 3 data. Di sini saya mengkombinasikan beberapa data, ada 8 data kombinasi seperti ini. Kemudian dihitung masing-masing jumlah kombinasi dari tabelnya, lalu dihitung nilai supportnya. Di sini nilai supportnya masih berpaku pada data 14 data, sehingga 6 dibagi 14, 7 bagi 14, 6 bagi 14, dan seterusnya. Lalu nilai minimal supportnya tetap 0,4, sehingga ditentukan lolos atau tidaknya berdasarkan nilai minimal. Kalau ada yang di bawah nilai minimal, maka dinyatakan tidak lolos. Lalu dilanjutkan ke aturan asosiasi 3 item set. Setelah dinyatakan lolos ada 4 data, maka dibuatkan tabel seperti ini. Untuk randomnya seperti ini, seperti data pertama yaitu baju, celana, sepatu. Lalu data kedua baju, tas, sabuk. Data pertama baju, celana, sepatu. Satu data pertama dijadikan X, kemudian dibalik seperti ini. Jadi setelah baju, celana, sepatu, kemudian dibalik menjadi celana, sepatu, baju, kemudian dibalik menjadi sepatu, baju, celana, sehingga 3 data ini mendapatkan rata nilai X semua, merasakan nilai menjadi X. Kemudian yang data kedua seperti ini, baju, tas, sabuk, dan seterusnya. Sehingga dari kelipatan 4 data ini maka ditemukan yang bentukan seperti ini 12. Kemudian dibalik lagi dari data pertama baju, celana, sepatu, Y-nya itu dibalik menjadi X, sehingga di sini X-nya ada 2 item. Jadi celana, sepatu, baju, sepatu, baju, celana dibalik dari mulai atas, sehingga total di sini semua ada 24 data. Lalu cara yang sama ketika menghitung nilai confidence, jadi ditulis terlebih dahulu nilai support X, nilai X yang di sebelah sini, kemudian nilai support gabungan X dan Y. Nah, di sini nilai support X, kalau semisal X-nya itu berupa satu item set, maka diambilkan dari yang nomor 1 tadi. Sedangkan kalau nilai X-nya itu berupa 2 item set, maka diambilkan dari item set yang kedua, kombinasi yang kedua di sini. Jadi kalau baju, celana, maka nilai supportnya 0,57. Seperti itu. Kemudian dihitung nilai confidence-nya, caranya masih sama, yaitu support X gabungan Y dibagi support X, sehingga 0,42 dibagi 0,78, 0,42 dibagi 0,71, dan seterusnya. Lalu ditentukan berdasarkan nilai minimal nilai confidence-nya, yaitu 0,8. Jadi yang di bawah nilai 0,8 tidak akan dilanjutkan ke perhitungan berikutnya. Begini. Kemudian next ke nomor 4, hasil pembangkitan 2 item set dan 3 item set. Ini mengumpulkan hasil yang sudah lolos berdasarkan nilai confidence tadi dari nomor 2 dan juga nomor 3. Di sini terlihat di sini yang nomor 2 mulai dari nomor 1 sampai nomor 12, kemudian ditambah dari data 3 item set, yaitu nomor 13, 14, dan 15. Disalin ulang di sini ada nilai support X, nilai support X gabungan Y, kemudian juga nilai confidence. Di sini bisa dilihat bahwa nilai confidence-nya tidak ada yang di bawah 0,8. Kemudian persoalan berikutnya yaitu cara menghitung interest factor. Rumusnya adalah if celana baju diambilkan dari data pertama, di sini celana baju. Jadi data pertama, if celana baju sama dengan support nilai
kombinasi antara celana dan baju dibagi support celana dikali support baju. Ini bisa dicari di data-data yang sudah ditulis di atas. Kalau semisal yang nilai support celana baju, celana kombinasi baju ini bisa dicari di nilai yang tadi di dua item set. Jadi semisal di dua item set celana dan baju ini celana dan baju, yaitu nilai supportnya 0,57. Kemudian kalau yang nilai satu masing-masing satu item set, ini yang baju 0,78, yang celana 0,71. Jadi bisa ditulis di if-nya 0,57 dibagi 0,71 dikali 0,78, hasilnya adalah 1,029. Penentuan antara korelasi positif dan juga negatif yang di dalam rumus interest factor adalah apabila nilai itu di atas 1 maka disebut sebagai korelasi positif, namun apabila di bawah 1 maka disebut sebagai korelasi negatif. Hal ini juga berlaku di data-data yang lain, diterapkan mulai dari data pertama dan seterusnya, dilakukan hal-hal yang sama seperti ini. Ini berikut ada satu contoh yang berkonotasi korelasi negatif, seperti yang data ke-8, kemudian data ke-9 yang menghasilkan nilai di bawah 1. Kemudian untuk yang data 3 item set seperti ini, cara penghitungannya sama, hanya saja kombinasi semua. Ini kombinasinya support tas sabuk baju, maka bisa diambilkan dari tabel support yang di nomor 3 tadi, dari tas sabuk baju. Kemudian tetap dibagi nilai masing-masing support per itemnya, jadi support tas dikali support sabuk dikali support baju. Kemudian seperti ini hasilnya. Penentuan korelasinya juga sama seperti ini. Lalu berikutnya adalah menghitung analisis korelasi. Penghitungan analisis korelasi ini di caranya yang pertama yaitu kita membuat tabel penentuan data seperti ini. Jadi cara membacanya adalah di sini yang sebelah X, di sini yang sebelah Y. Jadi saya membuat ini yang X, ini yang Y. Data yang memiliki celana dan juga baju kombinasinya ada 8. Data dengan kombinasi celana tanpa baju ada 2. Data dengan kombinasi baju tanpa celana ada 3. Sedangkan data yang tidak terdapat celana dan juga baju itu ada 1. Cara melihatnya yaitu dari data di paling awal sendiri. Jadi di sini, jadi apabila ini ada baju 1 tapi celananya 0, maka itu disebut sebagai kombinasi baju tanpa celana. Dan begitu juga sebaliknya seperti ini, apabila ada kombinasi seperti ini maka cara membacanya celana tanpa baju, karena ini bajunya 0 tapi celananya 1. Tapi kalau semisal ada yang seperti ini, dua-duanya kosong, maka ini masuk dalam kombinasi tanpa baju dan juga tanpa celana. Nah ini, apabila di rata-rata perhitungannya maka 8 tambah 2 10, 8 tambah 3 11, 2 tambah 1 3, 3 tambah 1 4. Total di ujungnya hasilnya sama 14, dan membuktikan bahwa ini benar perhitungan kombinasi datanya karena jumlah data awal tadi adalah 14. Karena ini masih kombinasi 2 maka datanya itu pasti ada 14 data. Lalu dimasukkan ke dalam rumus seperti ini. Jadi dikali silang antara 8 dikali 1 dikurangi 3 dikali 2 dibagi akar 11 dikali 10 dikali 3 dikali 4. Ini sama dengan 2 dibagi akar 1320, ketemu 36,331, lalu menghasilkan nilai 0,055. Untuk penentuan
antara sedikit positif dan juga sedikit negatif, atau independen atau positif dan negatif, itu bisa ditentukan dengan pembagian seperti ini. Jadi apabila nilainya itu di atas di atas 0 sampai 1, maka itu disebut sebagai sedikit positif. Apabila di atas 1, maka disebut sebagai positif sempurna. Apabila antara negatif 1 sampai 0, 0 sampai negatif 1, maka itu disebut sebagai sedikit negatif. Apabila di bawah negatif 1, maka itu disebut sebagai negatif sempurna. Lalu apabila nilainya pas di 0, maka itu disebut sebagai independen. Hingga ini karena di atas 0, antara 0 sampai 1, maka disebut sedikit positif. Perhitungan yang sama juga dilakukan di data-data berikutnya, seperti ini. Ini ada satu contoh yang sedikit negatif, 0,258, negatif 0,258. Lalu ini juga ada contoh yang hasilnya 0, sehingga ditulis sebagai independen. Analisisnya independen. Itu tadi dua perhitungan analisis korelasi dengan dua item set. Sedangkan kalau yang 3 item set, maka perhitungannya seperti ini. Jadi dipilih salah satu kombinasi, itu harus memuat dua data. Di sini saya memilih tas sabuk baju, sehingga tas sabuknya saya buat dua item menjadi satu di sebelah sini, kemudian bajunya sendiri di sini. Begitu juga yang ini sabuk baju, sabuk sepatu. Cara penentuan datanya sama, tapi berbeda dengan yang dua item set tadi, sehingga ini tidak pasti 14. Ini ada yang 9, ada yang 10, ada juga yang 8. Cara membacanya sama, jadi ini kombinasi tas sabuk baju ada, maka ada 7. Ini kombinasi tas sabuk ada tapi bajunya nggak ada, ya ada 1. Kemudian ada juga kombinasi bajunya ada tapi tas sabuknya nggak ada, itu ada 0. Lalu ketiga-tiganya tidak ada, itu ada 1. Dan totalnya seperti ini. Rumusnya masih sama, yaitu 7 kali 1 dikurangi 0 kali 1 di akar 7 kali 8 kali 2 kali 1. Hasil akhirnya 0,661, sedikit positif. Sama juga yang dilakukan di nomor 14 dan 15. Baik, sekian presentasi tugas data mining dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.